di sini saya akan menjelaskan nomor 1 tentang sifat-sifat bangsa unggas dan pewarisnya. Yang pertama itu sifat pada kepala, yang terdiri dari tipe jengger, mata, cuping telinga, dan warna paruh. Pada tipe jengger ada singleton. Simbol genotipnya yaitu R kecil, P besar, dan P besar. Selanjutnya ada tipe jengger roscom, di mana simbol genotipnya yaitu R besar, P kecil, dan P kecil. Selanjutnya ada Peacom, di mana simbol genotipnya adalah R kecil, P besar, dan Wellcome, di mana simbol genotipnya yaitu R besar, garis, P besar, garis. Baiklah, selanjutnya sifat yang kedua yaitu tata warna bulu dan tipe bulu. Nah, pada tata warna bulu itu ada 3, yaitu yang pertama warna putih atau white plumage. Warna putih pada ayam white leghorn itu dominan putih. Yang kedua tipe warna hitam atau black plumage, yang dipengaruhi oleh gen C yang dominan dan gen E, yaitu gen yang mempengaruhi penyebaran warna secara merata. Yang ketiga, warna coklat atau merah. Contohnya itu ayam Rhode Island Red, yaitu warna coklat pada daerah leher. Selanjutnya 4, lurik atau blorok, yang dikendalikan oleh gen B yang bersifat Lex-linked. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada ayam betina. Yang pertama yaitu ovarium. Yang kedua individuum. Sel ovum yang telah matang akan ditangkap di individuum. Selanjutnya masuk ke magnum. Magnum merupakan saluran terpanjang. Magnum berfungsi sebagai mensekresikan sel kuning telur. Selanjutnya isthmus, lalu masuk ke uterus, selanjutnya masuk ke vagina, dan terakhir dikeluarkan melalui kloaka. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada ayam jantan. Yang pertama, testis, terdiri dari 2 bagian. Yang selanjutnya ginjal, uterus, vas deferens, vesica seminalis, dan kloaka. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama yaitu rima oris, berfungsi sebagai memasukkan makanan. Selanjutnya masuk ke esofagus. Esofagus merupakan penghubung antara rima oris dengan crop. Selanjutnya masuk ke crop. Crop berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Masuk ke proventriculus. Selanjutnya masuk ke gizzard. Gizzard berfungsi sebagai menggiling makanan. Setelah itu masuk ke pankreas. Lanjut masuk ke small intestinum yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Masuk ke seka. Selanjutnya masuk ke kolon, lanjut ke rektum, dan terakhir dikeluarkan melalui kloaka. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada ayam. Yang pertama yaitu ginjal. Fungsi ginjal yaitu mensekresikan metabolisme dan memproduksi urin. Yang kedua yaitu kulit. Di dalam kulit ini ada namanya kelenjar minyak yang berfungsi sebagai meminyaki bulu-bulu pada ayam. Yang ketiga yaitu paru-paru. Selain
Selain sistem respirasi, paru-paru berfungsi sebagai sistem ekskresi, di mana fungsi paru-paru yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme yang berupa CO2 dan air. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan saat menetaskan telur pada unggas. Yang pertama yaitu fumigasi mesin tetas. Fumigasi bertujuan untuk mencegah penularan penyakit. Bahan yang digunakan untuk fumigasi yaitu formalin sebesar 40% dan KMONO4 sebesar 20 gram. Yang kedua yaitu faktor temperatur penetasan. Pada hari pertama hingga hari 18, temperatur yang digunakan sebesar 99 derajat Fahrenheit hingga 101 derajat Fahrenheit. Dan pada hari ke-18 ke atas, temperatur yang digunakan yaitu diturunkan sebesar 99 derajat Fahrenheit. Yang ketiga yaitu kelembapan. Pada hari ke-1 hingga hari ke-18, kelembapannya yaitu 50-60%. Setelah hari ke-18 dinaikkan menjadi 75%. Yang keempat yaitu ventilasi mesin tetas. CO2 sekitar 0,5 sampai 0,8%. O2 yaitu sekitar 21%. Yang kelima yaitu posisi telur selama pemetasan dan pemutaran. Pemutaran cukup 2-3 kali sehari pada hari pertama hingga hari ke-18. Pada hari ke-19 tidak perlu lagi pemutaran. Yang keenam yaitu membedakan telur fertil dan candling. Yang ketujuh yaitu pemindahan telur dari starter ke setter. Yang kedelapan yaitu pooling. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5 tentang perkembangan embrio pada ayam atau unggas mulai dari hari ke-8 hingga hari ke-19. Pada hari ke-8 mulai pembentukan bulu, pada hari ke-10 mulai pengerasan pada paruh, pada hari ke-13 penampakan sisi dan kuku. Pada hari ke-14 embrio mulai memutar ke arah rongga udara. Pada hari ke-16 sisik, kuku, dan paruh mulai menjadi keras dan halus. Pada hari ke-17 paruh mulai memutar ke arah rongga udara. Dan pada hari ke-19 yolk sac akan memasuki rongga tubuh. Saya akan menjelaskan nomor 6, proses biosintesis albumin. Yang pertama yaitu hormon estrogen menjadi 4S. Selanjutnya membentuk 5S. Selanjutnya masuk ke nukleus yang berinteraksi dengan kromosom. Lanjut menjadi mRNA, keluar melalui ribosom, disintesis menjadi albumin dan asam amino.